نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد أهل الدنيا والأخرى وعلى ابنته سيدتنا فاطمة الزهراء وعلى آله وصحبه من رفعت لهم بقدرا واغفر لنا به غفرا وتولنا به في الدارين سرا وجهرا. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. واعلم يا أخي أن الله بحكمته ورحمته جعل المؤمنين كلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد. Kurang titiknya itu. Wakal jasadil wahidi in ishtaka minhu udwan tada'at ilaihi sairu a'dha'il jasad bisahari wal humma al hadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adza mu'minan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah la yubali bihi fi ayyi wadin ahlakahu. Al-hadith. Fafham ya akhi istibakal mu'minin ba'dhum ma'a ba'd wa tawasulahum kas-silsilatil wahidah. Idza harrakta asfalaha harrakta a'laha. Fahfad hurmatal iman fi ahlihi kullihim khususan wa umuma. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan rahmatnya menjadikan orang-orang beriman secara keseluruhan kalbunyan seperti bangunan yashuddu ba'duhu ba'dah yang menguatkan sebagian dari bangunan itu sebagian lainnya. Allah menjadikan antara orang beriman mereka itu dinyatakan oleh Allah seperti sebuah bangunan yang mana bangunan itu terdiri dari beberapa bahan yang kemudian menjadi satu dan kuat. Itu orang beriman. Jadi pertama di sini Allah menyatakan orang beriman itu tanpa ada perbedaan, satu dengan yang lainnya sama. Yang Arab ataupun yang Ajam, yang bukan Arab, nggak ada bedanya. Ia beriman sama, mau dia Arab ataupun bukan. Ya, ataupun bukan, nggak ada sama bedanya. Ya. Kenapa? Karena yang disembah sama, yang diimani sama,
Sholatnya menghadap ke arah yang sama. Pegangannya, pedomannya adalah kitab yang sama. Sehingga nggak ada bedanya. Beda dengan warga negara. Kalau warga negara, setiap negara punya aturan, punya ideologi sendiri-sendiri, ya beda-beda. Negara ini dengan negara yang sana. Tapi ketika mukmin, ya, beriman, ini ideologinya sama, pedomannya dari satu kitab yang sama, dari satu kitab yang sama. Yang Arab pegangan kitabnya adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jumlah juznya ada 30 juz, yang diawali suratnya dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Yang bukan Arab, nah, mau itu Amerika, mau itu Eropa, mau itu Asia, ya, ataupun negara-negara lainnya, Afrika dan lain sebagainya, semuanya sama kitabnya dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad di tengah orang-orang Arab, yaitu Al-Quran. Yang suratnya pun diawali dengan Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan juznya pun sama 30 juz. Kemudian mau dipisahkan dengan A dengan B nggak bisa, sama. Kalau negara oke, boleh dipisahkan. Ini negara A, ini negara B, ini negara A, ini punya ideologi ini punya ideologi itu, ya. Tapi ketika yang negara A, negara ini, yang negara itu, dia dan ini sesama Muslim atau sesama orang beriman, dia adalah satu. Untuk negara beda, tapi untuk ideologi keagamaan, pengabdian sebagai makhluk sama. Jadi di sini kita harus paham, yang terjadi saat ini di negeri kita itu adalah program musuh Islam, program dari orang-orang yang ingin membedakan Islam, membedakan orang-orang yang beriman dengan negara. Nggak bisa. Orang beriman, orang Islam tidak bisa dibedakan dengan negara. Kalau untuk negaranya iya beda, tapi untuk keimanan, untuk keislaman dalam mengabdi kepada Allah sama. Karena itu di sini dikatakan Allah dengan rahmatnya, dengan hikmahnya menjadikan orang-orang beriman itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan dari beberapa bahan yang berbeda. Dinding itu dari batu bata. Lah, batu bata itu terbuat dari tanah. Tanah dikelola, dicampur dengan air, dicetak menjadi batu bata. Campuran dari apa? Tanah dan air. Jadi batu bata. Itu sudah campuran. Kemudian kalau kita lihat semen. Semen itu pun juga campuran dari beberapa bahan menjadi semen. Kemudian membutuhkan pasir. Membutuhkan pasir. Kemudian semen dan pasir diaduk menjadi satu dengan air, yang akhirnya tadinya namanya sendiri-sendiri menjadi satu nama, Lolo. Masa orang Islam kemudian yang di negara sana bukan Islam, yang di negara A bukan Islam, orang beriman yang di sana bukan Islam,
Ini loh jadi satu menjadi lolo dari beberapa negara A, negara B, negara C, negara Z dan lain sebagainya. Ketika dia muslim satu, ketika dia beriman satu. Seperti tadi, pasir, semen, air, nggak ada lagi yang namanya air, nggak ada lagi yang namanya semen, nggak ada lagi yang namanya pasir. Lo. Kemudian dipisah. Ini A, ini B, goblok itu yang bisa. Kemudian ketika dicampur ya, batu bata dengan lolo tadi itu terbangun menjadi tembok. Nggak ada lagi yang mengatakan apa? Batu bata. Nggak ada lagi yang menamakan lolo. Apa itu? Dinding. Dinding. Itu orang beriman, walaupun berbeda, ketika mereka sama-sama beriman kepada Allah, beriman dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Al-Quran, mengikuti Nabi Muhammad dan yang lain sebagainya, sholatnya menghadap kiblat, bermadhab dengan salah satu 4 madhab, ya. Kemudian berakidahkan ahli sunnah wal jamaah, dimanapun ia, dari manapun negaranya, dia satu. Dia satu. Itu pertama, diserupakan dengan bangunan. Yang kedua, diserupakan dengan mana? Wakal jasadil wahid. Ini lebih lagi nih, permisalannya lebih lagi dari yang pertama. Diserupakan oleh Allah seperti satu jasad. Satu jasad. Bagaimana satu jasad? Idashtaka minhu udwan tada'at ilai sa'iru a'dha'il jasad bisahari wal humma al hadith. Jika mengeluh salah satu daripada jasad itu, anggotanya mengeluh. Udwun ini mestinya ya. Idza staka minhu udwun. Mestinya udwun ini. Bukan udwan. Jika satu anggota badan ini mengeluh, maka membuat seluruh jasadnya itu ikut merasakan keluhannya. Kadang panas dalam. Nah, itu berarti panas dalam itu biasanya di mana? Di tenggorokan. Tapi apakah tenggorokan saja yang merasakan? Enggak. Badannya ikut panas. Kemudian anggota badannya ikut lemes, seperti nggak punya tenaga, merasakan semuanya. Padahal yang sakit adalah bagian tenggorokan. Seperti orang sakit gigi atau gusi. Apakah hanya giginya sama gusinya yang merasakan? Enggak. Telinganya ikut cekak-cekot, matanya ikut merasakan sehingga nggak bisa tidur. Anggota badan yang lain sehingga lemas untuk bergerak, malas untuk bergerak dan sebagainya. Kenapa? Ikut merasakan sakit yang dirasakan oleh gigi atau gusinya. Sehingga kalau ada orang muslim ditindas, ada orang muslim dihina, mau di negara manapun, dari negara manapun, rasnya apapun, ketika dia muslim, ketika dia mukmin, kita ini harus merasakan karena kita diserupakan seperti satu jasad. Ketika sakit ibu orang merasakan semuanya merasakan. Yang sakit apanya, tapi semuanya merasakan. Jadi seperti itu orang mukmin, seperti itu orang yang iman, dijadikan oleh Allah seperti satu jasad. Ketika mereka mendapatkan musibah, mendapatkan bala dan yang lain sebagainya, kita ini sebagai sesama muslim mukmin ya juga harus merasakan. Bukan malah senang, bukan malah bahagia ketika muslim lain misalnya
tidak mengerti hukum, ketika muslim lain meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan, bukan malah kita senang, bukan malah kita ngapokno, ya. Selama dia muslim mukmin, kita tuh harus juga ikut sedih. Kita punya teman, ya, saudaranya sakit, atau kita punya teman anaknya sakit, atau kita punya teman orang tuanya sakit, atau anaknya nakal dan lain sebagainya. Kita itu harus merasakan beratnya orang tua itu, ya, beratnya saudara kita itu, ya. Sehingga kita harus berusaha bagaimana caranya kita bisa membantunya, ya, menenangkannya. Bukan kita malah kapok salai, ya, tidak diperhatikno salahnya ini, bukan. Kita harus juga itu semestinya orang muslim, ya. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, man adza mu'minan faqad adzani. Katanya Rasulullah, siapa orang yang mengganggu orang mukmin diganggu. Sekarang orang mukmin terkadang mukmin tapi dinyatakan dicaci maki, dihina, dicaci maki, dihina, difitnah, dihabisi, dihabisi. Nggak usah ngelihat golongan, nggak usah ngelihat golongan. Sudah disampaikan tadi kan, golongannya apapun, rasnya apapun, negaranya apapun, ketika dia muslim, ketika dia mukmin itu satu. Nah ini katanya Rasulullah, kalau ada yang mengganggu seorang mukmin, satu mukmin diganggu, nggak banyak-banyak, ini satu. Apalagi bukan satu yang diganggu, banyak. Yang diganggu banyak. Bahkan yang diganggu itu bukan hanya yang dia kenal, yang nggak dikenal pun diganggu. Katanya Rasulullah, faqad adzani. Ia telah menggangguku. Siapa yang diganggu? Nabi. Kalau kita mengganggu orang mukmin itu berarti mengganggu Nabi. Ya. Tetangga kita mukmin kita ganggu, mengganggu Nabi kita. Saudara kita mukmin kita ganggu, mengganggu Nabi. Apalagi secara umum. Bukan saudara, bukan kerabat, bukan tetangga, bukan teman, orang mukmin diganggu, mengganggu Nabi, ya, mengganggu Nabi. Lah kalau sudah mengganggu Nabi, wa man adzani faqad adzallah. Siapa yang mengganggu Nabi itu berarti mengganggu Allah. Kalau mengganggu Allah, la yubali bi fi ayyi wadin ahlakahu. Allah enggak akan peduli di tempat mana Allah akan membinasakannya, ya, Allah akan menghancurkannya, ya. Dengan cara apa Allah menghancurkannya nggak peduli Allah. Allah marah karena apa? Karena Nabi merasa terganggu. Dengan siapa? Dengan orang yang mengganggu orang mukmin, ya, orang mukmin. Lah karena itu fahamilah wahai saudaraku, ya, bagaimana istibakul mukminin ba'dhum ba'dha, ya. Jadi ikatan orang-orang beriman satu sama lainnya. Wa tawasulihim kasri sila wahida. Hubungan mereka itu seperti rantai. Ya, seperti rantai. Rantai itu dinamakan rantai ketika apa? Saling mengikat satu dengan yang lain. Ya, dan baru bisa dipakai. Ya, ketika terlepas satu aja nggak bisa dipakai. Rantai di kendaraan kita. Ya, rantai di kendaraan kita satu terlepas nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa jalan. Nah kalau hanya satu ya nggak bisa kuat, butuh beberapa menjadi satu lah, disitulah. Nah jika digerakkan yang bawah, yang atas pun ikut bergerak. Nah karena itu kita harus memahami tersebut. Fahfat hurmatal iman fi ahli kullihim khususan umama. Maka jagalah kemuliaan iman ini di orang-orang yang beriman secara keseluruhan, baik secara khusus, ya, yaitu dari para nabi, ya, para rasul,
para sahabat, para tabi'in, para ulama, para aulia, ataupun secara umum. Orang awamnya dan yang lain sebagainya. Jagalah kehormatan Islam di dalam orang-orang yang beriman, ya, secara keseluruhan, baik khususnya ataupun umumnya. Nah, wallahu alam. Semoga kita bisa memahami apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan kita adalah satu jasad, menjadikan kita sebagai satu bangunan dan saling menguatkan, ya, saling terikat. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.